Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita berjumpa lagi di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar PAI Al-Quran Hadis mengenai surat Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini masih ada kaitannya dengan surah yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu surah Al-Qadar. Disimak baik-baik ya pelajaran hari ini, dan jangan lupa siapkan alat tulisnya. Sebelum Al-Quran diturunkan, terdapat kitab-kitab terdahulu. Ada yang masih ingat kitab-kitab Allah dan juga penerimanya? Jika masih ada yang lupa-lupa, guru ingatkan kembali ya. Di sini menggunakan lagu, menggunakan nada. Taurat Musa, Zabur Daud, Injil Nabi Isa, Al-Qur'annya Muhammad. Iya, jadi sebelum diturunkannya Al-Qur'an, ada 3 kitab terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan juga Injil. Taurat diterima oleh Nabi Musa, Zabur oleh Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran yaitu oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk seluruh manusia di muka bumi yang diturunkan secara berangsur-angsur lewat perantara malaikat Jibril. Apa sih Bu Guru yang dimaksud dengan berangsur-angsur itu? Berangsur-angsur artinya adalah Al-Quran tidak turun secara langsung 114 surat dalam satu hari saja. Tetapi Al-Quran diturunkan per ayat selama dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tetapi secara keseluruhan terdapat keserasian di antara satu bagian dengan bagian Al-Quran lainnya. Pembahasan di ayat yang surat ini berhubungan dengan ayat di surat yang lainnya. Itu yang disebut dengan terdapat keserasian di antara satu bagian dengan bagian Al-Quran yang lainnya. Wahyu yang pertama kali diterima Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Peristiwa bersejarah itu terjadi ketika bulan Ramadan tahun 610 Masehi saat Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri di Gua Hiro. Pada saat itu, manusia belum menyembah Allah. Manusia masih menyembah berhala yang terbuat dari batu, tidak melihat, tidak mendengar, apalagi memberi kehidupan. Hal inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW saat itu berpikir, lalu beliau menyendiri dan mengasingkan diri di Gua Hiro. Kemudian, malaikat Jibril turun untuk menghampiri Nabi Muhammad atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan suka duka Nabi berdakwah memperkenalkan Allah kepada mereka agar mereka tidak lagi menyembah berhala. Dalam tempo kurang lebih 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, beliau berhasil mengganti generasi dari penyembah berhala kepada generasi penyembah hanya kepada Allah. Bayangkan jika pada saat itu Rasulullah menyerah untuk berdakwah. Tentunya kita saat ini bisa dipastikan tidak memeluk agama Islam. Na'udzubillahi min zalik. Nabi Muhammad diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan kepada alam terang benderang, dari kesesatan kepada kehidupan penuh petunjuk. Maka kita sebagai umatnya menjadi harus berterima kasih kepadanya dan juga kepada Allah, yaitu dengan mempelajari dan juga memahami serta mengamalkan kitab sucinya yang diwahyukan kepada Rasulnya. Di antara cara bersyukur kepadanya adalah dengan membaca dan juga menghafal surah-surah dalam Al-Quran, dan diantaranya adalah surah Al-Alaq yang sedang kita pelajari hari ini.
Surah Al-Alaq diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, Mekah. Surah Al-Alaq adalah surah pertama yang diturunkan oleh Allah. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Al-Alaq artinya segumpal darah dan merupakan surah ke-96 dalam Al-Quran. Surah ini dinamai juga dengan Iqra atau Al-Qalam. Sekarang perhatikan dengan baik-baik bacaan surah Al-Alaq berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Berikut terjemahan dari surah Al-Alaq yang tadi sudah kita dengarkan. Yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan juga berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan juga durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah
penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, tadi kita sudah membahas surah Al-Alaq dan juga sudah mendengarkan lantunan bacaan surah Al-Alaq. Selanjutnya adalah kalian hafalkan surah Al-Alaq 1 sampai 19 dan kirimkan VN-nya ke guru masing-masing ya. Boleh juga dicicil. Kalau tidak bisa langsung 19. Oke, Bu Guru, kembalikan ke grup guru dan siswa. Tetap semangat belajarnya, semangat menghafalnya, dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.